Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kembali kita lanjutkan dalam kitab Umdatul Fiqh. Kita masuk di bab tentang salat orang yang sakit, bab salatul marid. Dan sakit di sini itu orang yang enggak mampu ya untuk berdiri, ataupun idza kanal qiyam yazid fi maradih. Kalau dia maksain berdiri, sakit makin parah, maka dia boleh sholat jalisan. Ya sudah, jangan dipaksa, sholat duduk saja. Fa'in lam, kalau dia nggak mampu, gitu kan, layam yutik fa'ala jambi. Jadi kalau misalkan nanti dia nggak sanggup, ya sudah, duduk nggak mampu, gitu kan, boleh dia itu untuk berbaring. Kenapa? Karena Rasul yang mengarahkan untuk hal itu. Ketika Rasul bersabda kepada Imran bin Husain, "Shalli qa'iman." Jadi kalau sehat ya salatnya harus berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau enggak sanggup, enggak bisa karena sakit atau yang lain, maka ya berduduk ya, qa'id. Fa illam tastati fa ala jambik. Nah, kalau sudah ini yang ketiga lam yutik tadi ya, enggak mampu dia, ya sudah berarti berbaring. Kemudian fa in syaqqa alaihi aw syaqqa alaihi fa ala dhahri. Baru kalau misalkan nggak bisa dia sambil miring gitu kan, ya boleh dia terlentang ya. Ini kan kalau jamb itu sisi bagian tubuh kanan atau kiri gitu. Nah kalau nggak mampu ya berarti telentang saja di punggungnya, berbaring telentang. Kemudian kalau ajizani ruku wasujud au ma'a iman. Jadi kalau nggak bisa ruku, nggak bisa sujud ya dengan isyarat. Wa alai qadha. Nah, kemudian orang yang sakit tadi wajib mengqadha salat selama dia tidak sadar fi igma'ihi. Kalau sakitnya itu membuat dia kemudian pingsan, enggak sadar, maka itu harus diqadha. Kemudian kalau susah bagi dia untuk melaksanakan salat di waktu-waktunya, maka dia boleh jamak. Karena misalkan terkait dengan perban, terkait dengan infus, atau orang-orang yang memang gak bisa gitu kan, terpaksa dia, ini boleh dia jamak gitu kan. Zuhur dijamak dengan asar, kemudian isya dengan maghrib ya, di waktu salah satunya. Kemudian kalau dia menjamak di waktu yang pertama, maka harus ada syarat berupa niat jamak ketika dia melakukannya. Nah, kemudian yu'tabar istimrarul uzur hatta yusra fi asaniya minhuma. Jadi masalah apa namanya itu? Pelaksanaan gitu kan. Pelaksanaan apa namanya? Salat ataupun jamak tadi gitu kan. Ya dia tetap dianggap uzur ya sampai kemudian dia melaksanakan atau memulai sholat yang kedua. Kemudian untuk jamak aturannya kata beliau adalah la yufarik bainahuma. Jadi tidak dikasih jeda kecuali ya hanya sebatas waktu wudu. Jadi begitu selesai ya langsung aja dilanjutkan. Nah, kemudian kalau misalkan akhara, kalau ternyata dia menunda gitu kan. Ya, menunda berarti dia nggak dikerjain di waktu yang pertama. Maghrib berarti ditunda maghribnya ke ke isya gitu ya. Ini kalau memang uzurnya itu berkepanjangan, istilahnya memang belum bisa memungkinkan untuk melaksanakan di waktu yang pertama, maka boleh gitu kan, ila dukhul waktu asaniyah, dukhul waktu asaniyah, masuk waktu sholat yang berikutnya. Dan kemudian yang penting juga kalau dia mau jamak tadi ya harus ada niat untuk menjamak di waktu yang pertama tadi. Jadi sebelum kemudian waktunya habis dia udah niat dulu, ini saya nanti jamak maghribnya di isya saja atau zuhurnya saya jamak di asar. Nah kemudian musafir itu boleh menjamak ya, boleh menjamak. Dan musafir sendiri kan sebenarnya dia sudah punya qasar, sudah punya rukhsah. Dia dikasih untuk mengqasar gitu kan, keringanan untuk mengqasar, tapi dia boleh juga menjamak. Dan kemudian jamak itu sebenarnya lebih luas ya. Jadi dia itu bukan hanya untuk orang safar saja. Orang sakit boleh jamak, kemudian dokter misalkan mau operasi dalam kondisi darurat boleh jamak, kemudian juga ketika hujan
itu kan. Antara isya tadi itu, maghrib dengan isya gitu kan. Habis maghrib hujan terus gitu kan. Kemudian kita mau jamak, boleh ya. Alasannya apa? Karena hujan. Nah, kemudian tadi disinggung musafir, maka kita akan bahas sholatnya orang musafir di video berikutnya.